lagi agak sedikit sakit tenggorokan, lagi musim flu dan lain-lain. Jadi biar mungkin lebih jelas ya. Sebelumnya selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang kepada seluruh mahasiswa asing asal Malaysia. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Mungkin istilahnya kalau di flyer itu diskusi santai. Karena kalau memang kita belajar penelitian itu nggak ada habisnya. Bahkan kalau ketika kalian S2, S3, profesor sekalipun itu tetap harus lihat kembali. Karena memang skripsi yang kalian lakukan itu merupakan salah satu kegiatan berulang yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, tapi mungkin kamu mencari sisi yang beda dari perspektif kamu. Oke? Nah, ini saya kasih judul Accelerating Research with Quality Enhancement. Tujuannya memang kalian bisa selesai di UIN Raden Patah ini dengan waktu yang terbilang cepat. Cepat mungkin dalam perspektif kalian masing-masing. Mungkin kalau bagi Fitri 5 bulan buat skripsi cepat. Kalau bagi Sound mungkin 1 tahun cepat misalnya, kan karena beda-beda. Ya kan, ada yang betah di Palembang mungkin mau nambah lagi boleh juga. Sesuai dengan keperluan kalian masing-masing. Nah, sebelum saya jelaskan tentang bagaimana proses penelitian, mungkin dulu aja biar kelihatan slide-nya. Sebelum kalian meneliti atau menulis, maka kalian harus membaca. Ya, before you start writing, you have to reading first. Nggak mungkin kalian bisa menulis tanpa membaca. Membaca di sini bukan berarti kamu harus membaca buku, perpustakaan, jurnal, nggak sebatas itu. Membaca itu dari kalian membaca tentang kehidupan kalian sehari-hari, apa yang kalian temui. Nah, itulah sebenarnya menulis skripsi. Jadi nggak kaku kayak gitu. Karena kenapa? Masalah orang itu setiap yang kalian hadapi itu berbeda. Seperti Wani misalnya ketemu mu'alaf, nanti nulisnya tentang mu'alaf. Ada juga mungkin yang ketemunya tentang zakat dan wakaf, nulisnya tentang zakat dan wakaf. Karena interest kalian berbeda. Meskipun jurusan kalian berbeda-beda, tetap saja sebelum kalian menulis harus membaca. Kalau kalian nggak membaca, maka kalian akan kesulitan dalam menulis. Jangan memaksakan diri, memaksakan menulis sesuatu yang bukan minat kalian. Meskipun itu jurusan kalian, tapi kita tahu dalam satu ilmu itu dia banyak cabangnya. Jadi pilihlah tulisan yang benar-benar kalian sukai. Sekalipun kalian sukai menulis skripsi itu, tetap saja akan membosankan, membuat kalian merasa malas, kadang-kadang hilang motivasi. Itu hal yang wajar. Nggak ada orang di dunia ini yang selalu rajin, tuh nggak ada. Pasti ada rasa malas, ada rasa kesal dalam menulis skripsi, apalagi nulisnya sampai 100 halaman dan lebih, nanti penelitian. Karena memang menulis skripsi itu merupakan spiritual journey kalian di sini. Bukan sekedar kamu nulis di atas komputer atau di atas laptop kalian, tapi itu benar-benar perjalanan spiritual bagi saya. Karena kenapa? Kalau sekedar menulis skripsi, kamu bisa pakai GPT selesai dalam waktu 1 malam. Apapun yang kalian mau bisa muncul. Tapi kenapa menulis skripsi itu merupakan perjalanan spiritual? Karena dia melibatkan banyak pihak. Kamu harus ketemu pembimbing 1, pembimbing 2, yang belum tentu mungkin karakternya cocok dengan kalian. Nanti kamu ngatur jadwal sudah 1 minggu, ternyata nggak bisa. Kadang di WA dosennya nggak balas. Nah, itulah yang disebut dengan spiritual journey tadi. Melatih kesabaran kalian, melatih kegigihan kalian. Karena kalau sekedar nulis skripsi bagi saya gampang. Apalagi kalau kamu ketemu dosen pembimbing 1 minggu selesai. Saya dulu waktu S1 kurang lebih 1 minggu kelar. Karena saya mulai nyusunnya penelitiannya itu ketika saya magang. Jadi pembimbing saya 1 dan 2 itu baik banget. Saya bisa bimbingan 1 hari bisa 3 kali. Pagi saya temui, revisi, sorenya saya datang lagi. Atau siangnya saya datang lagi. Malam pun boleh juga. Itu model pembimbing saya dulu. Tapi ketika saya S2, pembimbing saya susahnya minta ampun. Nggak boleh bimbingan setiap hari. Paling cepat saya bisa ketemu 1 bulan. Kalau nggak 1 bulan dicoretnya semua. Tapi kalau saya datang 2 bulan, meskipun nggak ada yang saya revisi di ACC. Nah, itulah luar biasanya, ya. Jadi beda-beda penemuan kalian, dosennya beda-beda, karakternya beda-beda. Tidak semua orang itu cocok.
Mungkin baik menurut kalian, belum tentu baik juga menurut teman kalian. Ada dosen mungkin yang senang dengan si A tapi kurang seret dengan kalian, ada juga. Ya, makanya before you start writing, kamu harus membaca kira-kira dosenmu karakternya seperti apa. Makanya ketika S1 belajar juga psikologi sedikit-sedikit. Nah, ini sebelum kita berbicara soal teknis atau konsep, ya, ini ada satu caption dari Albert Einstein: jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, berarti Anda belum paham. Ada orang kadang-kadang ditanya tentang skripsi, latar belakang kalian apa? Ngomongnya mutar ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, sampai akhirnya orang bingung. Padahal mungkin poinnya simpel aja, itu berarti kalian belum paham. Sama halnya ketika kamu mau menulis skripsi, kadang-kadang kamu bingung nggak tahu mau nulis apa. Stuck misalnya, hanya GPT. Oke, GPT ini yang bekerja, otak kalian stuck. Nah, stuck itu berarti kamu belum cukup paham. Orang yang paham itu dia bisa mentransformasikan apa yang didapatnya menjadi tulisan. Nah, itu tadi. Makanya ketika kamu belum cukup paham, maka paling benar itu membaca, ya. Nah, ini langsung ke kerangka penulisan skripsi. Di sini saya percaya semuanya pasti sudah ada judul, proposal, ada yang sudah ACC, ada bahkan yang sudah lulus AMAR, congratulations. Ya, semoga nanti semakin sukses. Mungkin S2 jadi dosen di UIN Palembang bisa aja. Ya kan? Nah, amin ya. Kerangka penulisan skripsi. Nah, di sini secara garis besar ini saya lihat dari beberapa pedoman penulisan skripsi kalian, itu ada sekitar 5. Kalian kalau sudah menyusun proposal berarti kalian sekarang sudah masuk melaksanakan penelitian, ialah proses bimbingan. Ketika kamu sudah selesai proposal berarti secara langsung kamu tuh sudah selesai berapa bab? Kalau sudah proposal 3 bab. Ya, karena bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 tinjauan literatur, tinjauan pustaka. Bab 3-nya metode penelitian. Berarti sudah 3 bab. Bedanya proposal dengan skripsi, apa yang sudah ada di proposal itu kamu perdalam lagi. Mungkin yang awalnya 30 halaman jadi 50 halaman. Standarnya kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, berarti sekarang sudah masuk di pelaksanaan penelitian. Tapi bagi yang belum mempunyai judul atau yang sudah punya judul tapi malas, ragu dengan judulnya, ganti. Karena judul skripsi atau skripsi yang baik itu bukan yang susah untuk dipahami, bukan yang keren, bukan yang gaya-gayaan biar dilihat orang keren, judulnya harus bagus banget. Enggak juga. Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Sebaik apapun judul kamu, kalau nggak selesai ya nggak baik. Yang AMAR sudah selesai, berarti bagus. Gitu aja, simpelnya seperti itu. Nggak ada penelitian yang sempurna, nggak ada. Oleh karena itu makanya penelitian itu research. Jadi kamu nggak bisa juga dari satu judul skripsi kamu mau selesaikan semuanya di skripsi kamu, nggak bisa. Ya, skripsi yang bagus itu skripsi yang fokus pada satu aspek aja, nggak usah banyak-banyak. Oke? Ini secara umum. Nah, di sini mulai ada poin-poinnya. Kalau ini tadi masih secara 5 poin, ada menentukan ide, rumusan masalah, sampai revisi dan finalisasi. Nah, di sini menemukan ide dan membentuk rumusan masalah. Yang pertama brainstorming, fokus pada minat, tinjau literatur, membentuk rumusan masalah. Ketika kamu menulis, kenapa kamu harus fokus pada minat kamu? Sesuatu yang kamu minati aja nanti bisa bikin kamu jadi malas. Apalagi sesuatu itu bukan yang kamu minati. Bagi saya, yang nggak apa-apa kamu susah cari judul, yang penting nanti pas nulisnya kamu enjoy. Pas kamu penelitian ketemu dengan informan, responden, hati kamu senang, itu lebih bagus. Daripada kamu meneliti di satu tempat, tapi nanti susahnya minta ampun. Kamu ngirim surat penelitian nggak dibalas-balas 1 bulan sampai 6 bulan, ya. Nah, yang kedua di sini menyusun proposal. Saya rasa nggak perlu dijelaskan lagi karena memang semua sudah proposal ya. Sudah ya. Nah, yang ketiga di sini kita langsung ketiga ini melaksanakan penelitian. Jadi kalian langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian. Karena di sini tidak ada mahasiswa ekonomi, jadi mungkin secara umum judul penelitian kalian itu sifatnya kualitatif, ya kan?
Kalau kuantitatif akan berbeda. Nah, kalau kualitatif di sini, yang pertama kamu harus tentukan dulu bagaimana cara mengumpulkan data, analisis, dan interpretasi. Nanti ini ada poinnya tersendiri yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nggak ya? Nah. Kita langsung ke metode, saya rasa ini penting. Nah, penelitian itu yang paling penting itu bukan latar belakangnya, bukan tinjauan literaturnya, bukan juga tindakan penelitiannya, tapi penelitian itu merupakan satu sistem atau satu unit. Tapi yang paling penting di fondasi penelitian kalian itu metodenya. Bagaimana cara kamu mengerjakannya? Sesederhana apapun, ataupun bisa kita bilang mungkin serendah apapun, sejelek apapun judul kalian, kalau metodenya bagus, maka penelitiannya akan bagus. Sama halnya ketika kamu melakukan satu pendekatan, ingin mengenali seseorang, kalau metodenya pas, maka kamu bisa sampai ke tujuan. Oke? Maka di sini sangat penting menentukan metode. Nah, kalau secara umum metode penelitian kualitatif itu kita bisa menggunakan seperti field research, nanti akan ada penelitian-penelitian seperti fenomenologi, grounded theory, dan lain-lain. Nah, di sini di bagian kajian pustaka, saya kecepatan apa enggak? Sedang ya? Oke, bahasa saya ngerti nggak? Ngerti ya? Saya pun bingung ini ngerti nggak ya bahasa saya ya? Oke, jadi kajian pustaka di sini mungkin kalian bisa buka lagi nanti di Roma, pas sekarang kalian cek kira-kira di bagian pendahuluan metode penelitian kajian pustaka kalian. Kalau perlu di zoom nanti bilang, nanti saya zoom ya. Kira-kira ada semua yang ada di poin-poin ini sudah ada belum? Kalau nggak ada berarti kurang ya. Karena kenapa? Ini memang satu saya ambil dari pedoman-pedoman penulisan skripsi dari fakultas kalian. Jadi ini udah saya sesuaikan. Karena kalau kita di FEBI ada beda-beda sedikit, tapi ini memang sesuai dengan penelitian kalian. Nah, mungkin seringkali kalau penelitian kualitatif itu mungkin kalian perlu menguatkan kajian pustaka atau literaturnya ya. Karena memang yang kalian kaji itu harus sesuai dengan konsep teori. Karena biasanya kalian itu melakukan penelitian karena kalian merasa apa yang ada teori dan konsep itu masih kurang, ya kan? Coba mungkin minta absen tadi Jim, saya mau lihat judulnya dulu. Kita bahas langsung ke judul kalian. Oh itu ya? Oke, udah. Coba lihat. Dari semua? Belum. Baru 7 orang. Ini di sini. Di jalanan. Ini contohnya Muhammad Falis ya, implementasi prinsip hukum Islam syariah pada Islamic Maybank Malaysia. Ini udah ACC. Judulnya udah ACC. Masa? Implementasi variabelnya apa ini? Kok belum kelihatan ya? Implementasi prinsip hukum Islam syariah pada Islamic Maybank Malaysia. Menurut saya, kalau ini juga di ACC pembimbing kamu, harus kamu perbaiki. Takutnya pembimbing kamu ACC pas sidang munakasah kamu kena bantai. Kena bantai itu maksudnya karena kita di sidang. Kalau pembimbing bisa jadi karena dia capek dan lain-lain, oke ACC aja. Tapi ketika kamu sidang, pembimbing kamu udah gak ikut campur lagi. Udah kamu bawa diri kamu sendiri. Jadi judul di sini implementasi prinsip hukum Islam syariah pada Islamic Maybank Malaysia. Kalau dari judulnya aja di sini belum jelas. Yang mau kamu teliti itu implementasi apa? Kalau di Maybank Syariah mungkin produknya ada 3 ya, penghimpunan dana, penyaluran, dan jasa. Ada tabungan, giro, kayak gitu kan. Nah yang kamu mau teliti itu di bagian apa? Coba saya tanya Alis. Yang mau kamu teliti itu implementasi apanya? Produk apa? Apa? Yang kasus masalahnya itu di bagian mana? Masa mudanya saya megang patuhi syariah. Nah, kalau kamu mau lihat dia patuh terhadap syariah atau enggak, itu enggak selesai deskripsi kamu.
nanti jadinya bisa 30 skripsi. Kamu harus pilih satu. Kamu teliti bagaimana implementasi produk tabungan pada Maybank itu bisa jadi satu skripsi. Tabungan pun di satu bank tuh banyak jenisnya kan. Kadang ada tabungan belajar, ada tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain. Itu beda-beda skripsinya nanti. Jadi difokuskan lagi, harus spesifik. Nggak boleh terlalu luas judul skripsi itu. Ya, nanti ditentukan lagi. Ini Muhammad Fitri, manajemen emosi saat sakit menurut psikologi Islam, studi kasus kisah Nabi Ayub saat sakit. Ya, manajemen emosinya yang mau diteliti. Oke, boleh. Cuman kalau saya lihat udah selesai ya, Pak? Oh, udah. Sudah ya. Oke, nanti lanjutkan aja. Seperti misalnya judul Fitri, manajemen emosi saat sakit menurut psikologi Islam, studi kasus kisah Nabi Ayub saat sakit. Nah, maka di tinjauan pustaka di sini, pertama di sini kamu tampilkan dulu penelitian yang relevan, baik dari lokal, internasional. Karena kenapa nanti disinilah pada akhirnya kamu bisa tahu kenapa kamu harus meneliti itu. Kalau seandainya judul yang sama persis kamu lakukan itu sudah ada, nanti takutnya pas sidang kamu kewalahan. Maka kamu harus banyak-banyak membaca kira-kira apa yang kurang dari penelitian yang orang-orang lakukan sebelumnya. Zaman sekarang kalau kamu malas baca pun kamu bisa tanya AI, kira-kira apa kekurangan dari penelitian ini. Zaman sekarang sudah mudah banget. Cuman yang jadi problem itu ketika sidang munakosyah kamu nggak bisa pakai GPT, ya kan? Jadi kamu tetap harus belajar. Nah, terus di bagian teori pendukung misalnya nanti dipakailah teori manajemen emosi, terus menggunakan lagi psikologi Islam, terus apa lagi? Aduh, itu aja udah boleh lah. Nanti kita coba lagi yang judul-judul lain. Judul sponsorship perusahaan konvensional dalam acara. Oke. Acara perspektif mufil wilayah persekutuan. Ganti judul kan? Udah ganti judul lagi. Sponsorship perusahaan konvensional. Oh, maksudnya perusahaan konvensional yang berkontribusi pada apa ini? Kegiatan Islam. Maksudnya Coba maksudnya gimana ini? itu kalau ini perusahaan yang profesional ya bagi sponsor dalam acara kayak apa ya, event-event hiburan, event olahraga, event masyarakat tadi. Oke. Oh, kamu mau melihat apanya? Dalam perspektif mufil wilayah. Kenapa perspektif itu? Sebelumnya ada apa? Ada artikel mengenai itu. Jadi kalau di Malaysia itu memang ramai orang yang ikut aja, jadi yang disponsor oleh perusahaan komersial yang tidak bagus syariah. Oke. Berarti nanti yang di landasan teorinya apa aja ini? Sponsorship perusahaan ya gitu. Oke, nanti kita bahas. Sebenarnya ada rumusnya ya dalam membuat judul. Nah, ini mungkin saya sampaikan ini dulu karena kalau saya lihat skripsi yang sudah ada, judul yang sudah ada tuh itu oke aja. Cuman biasanya ketika kamu sedang munakosyah yang ditanyakan tuh ide penelitian kamu apa? Apa yang kamu sampaikan ke dunia dari skripsi kamu? Satu aja. Jadi kalau ditanya misalnya ini misalnya Fatih, judul kamu ini kira-kira apa ide yang mau kamu sampaikan ke dunia melalui skripsi kamu? Jawabannya satu aja. Ya. Nah, itu yang harus kamu cari tahu kira-kira apa yang perlu kalian fokuskan, satu pesan yang akan kalian bawa itu seperti apa. Nah, itu yang perlu kalian nanti perkuat lagi atau fokuskan lagi kira-kira idenya seperti apa. Nah, di sini saya mempunyai rumus dalam menulis skripsi latar belakang. Saya udah banyak keliling-keliling, pada akhirnya kalau kalian mau lancar, maka dalam latar belakang kalian yang pertama harus memuat kontroversi. Kenapa kontroversi? Itu yang menarik. Karena kalau tidak ada kontroversi, maka judul penelitian kalian nggak perlu dilakukan. Kalau sudah biasa-biasa aja, bagaimana caranya mendapat kontroversi? Maka kalian harus mencari hal yang mempunyai celah. Misalkan di Indonesia ini angka kemiskinannya meningkat misalnya, tapi di sisi lain
ternyata banyak juga orang yang berlawanan dengan hal itu. Misalnya UMKM kok juga meningkat, tapi orang kok makin miskin, misalnya kayak gitu. Nah itu ada kontroversi, ataupun ada kasus-kasus tertentu seperti korupsi, terus kalau misalnya penistaan agama, terus misalnya ada penyelewengan akad-akad syariah, nah kayak gitu. Jadi harus ada kontroversi. Bagaimana cara yang paling gampang untuk dapat kontroversi? Yaitu kalian harus baca berita, news. Kalau kamu baca jurnal, agak susah juga cari hal yang kayak gitu. Maka yang paling gampang itu membaca berita. Boleh di Facebook, boleh Instagram, boleh TikTok, boleh YouTube, semuanya boleh. Karena yang paling cepat itu. Yang kedua, dalam menulis latar belakang, kalian harus memberikan change atau transformasi apa yang kira-kira bisa kalian sumbangkan dari penelitian kalian. Latar belakang yang baik itu harus ada poin-poin seperti kontroversi, ada tren, ada sifatnya darurat, terus ada solusinya juga. Kenapa di sini ada poin emergency? Karena itulah yang nanti yang akhirnya bisa memperkuat kenapa kalian mau meneliti tentang itu. Nah, sekarang dari judul-judul yang kalian tulis ini, maka kalian PR-nya atau yang harus kalian pikirkan itu kira-kira emergency atau kenapa penelitian itu harus kalian lakukan. Kalau seandainya kamu belum tahu alasannya apa, berarti judulnya belum baik, latar belakangnya belum kuat. Nah, makanya di sini paling penting itu memiliki data awal. Data awal itu ialah kalian observasi, kalian wawancara, kalian baca berita. Nah, itu data awal kalian sehingga kamu nanti bisa membuat latar belakang. Latar belakang yang sudah kamu buat di proposal, mungkin ketika proposal kamu bisa lah, asal aja lah. Atau mungkin ini sudah terbaik kamu. Tapi boleh juga nanti di rumah dibaca-baca lagi. Apa yang kurang, kira-kira perlu apa lagi untuk memperkuat latar belakang kalian. Pahami bahwasanya proses bimbingan yang mudah belum tentu dan tidak menjamin munakosa yang mudah. Oke? Jadi kalian harus mempersiapkan itu sebenarnya untuk sidang munakosa, bukan bimbingan. Kalau bimbingan itu gampang. Biasanya dosen bimbingan itu baik-baik juga kan, kasih nilai besar. Tapi kalau sudah ujian, nah beda pula cerita ya kan. Nah, terus di sini dibutuhkan kesabaran. Nah, selalu dibilang sabar karena kenapa? Ada kasus mahasiswa yang nggak kuat pada dosen akhirnya bunuh diri. Ada di Mall Palembang pernah. Ya, karena kenapa mau jumpa dosennya baru nyampe udah disegak-segak, udah dimarah-marah. Kadang-kadang mahasiswa baru datang dikasari. Dan itu sering terjadi dan saya memang akui memang ada dosen yang seperti itu. Kadang-kadang dosennya dan mahasiswa nunggu dari pagi sampai sore, ya kan? Kadang-kadang mahasiswa sudah nunggu, pernah ada yang nunggu sampai 6 bulan. Mahasiswa bimbingan saya, 6 bulan dengan pembimbing satu nggak bisa ketemu, tiap di WA nggak dibalas misalnya. Nah itu memang terjadi, makanya dibutuhkan kesabaran. Dan takdir kalian masing-masing itu akan menentukan siapa dosen kalian, dosen pembimbingnya. Mungkin ada yang enak, ada yang biasa-biasa aja. Nah, ini langsung ke teknis rumus dari menulis paragraf. Kenapa saya bawa materi-materi kayak gini? Karena saya merasa mungkin kalau bagaimana cara menulis skripsi mungkin pasti diajarkan oleh pembimbing kamu. Tapi kenapa saya ajarkan bagaimana menulis paragraf yang baik? Itu mungkin jarang lah ada yang menyampaikan hal itu. Ya. Nah, paragraf yang baik itu tidak lebih dari 7 baris. Oke, boleh kamu hitung nanti per paragraf itu 7 baris standarnya. Boleh lebih nggak? Boleh, tapi jangan kebanyakan. Ada kadang mahasiswa menulis satu paragraf 1 halaman, orang bacanya nggak bisa bernapas pun ya. Jadi yang paling bagus satu paragraf itu 7 baris, itu idealnya. Kenapa 7 baris? Yang pertama harus ada poinnya. Poin itu kurang lebih 1 baris. Nanti kita boleh cek, nanti mungkin setelah saya jelasin, nanti kita mungkin boleh pasang kabelnya ke laptop kalian, kita cek paragraf-paragraf, nanti langsung kita benarin, kira-kira gitu ya. Ada poin, ada reason, evidence, dan konklusi. Ini yang P itu 1 dalam tanda kurung, itu berarti 1 baris, 1 kalimat aja. Reason itu sebab, itu ada 2 kalimat yang memperkuat kalimat kalian. Evidence itu bukti-bukti, 3 kalimat.
yang C 1 kalimat. Jadi ada 7 baris kurang lebih, atau 7 kalimat lah. Ini saya kasih contoh. Misal poinnya dalam 5, mungkin kita coba ngarang-ngarang lah ya, pakai judul si Fitri. Manajemen emosi saat sakit. Emosi yang dimaksud itu apa, Fit? Yang kamu maksud ini, emosi marah, perasaan, atau apa? Kalau orang yang sakit itu dia pikiran dia keruannya, kadang-kadang dia marah. Galau. Dia marah dan dia boleh pikir yang bukan. Oke, boleh. Nah, berarti kita contoh buat kalimat, misalnya akhir-akhir ini remaja yang mengalami gangguan mental mengalami peningkatan. Itu poinnya. Kalimat selanjutnya maka reason atau sebabnya. Kenapa dia mengalami gangguan mental tadi? Hal ini disebabkan karena misalnya tingginya angka kemiskinan, misalnya kesulitan untuk menemukan partner hidup, misalnya. 2 kalimat. Langsung tampilkan evidence-nya. Hal ini diperkuat dengan data bahwasannya berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan lain-lain, ini sekian persen. Nanti terakhir konklusi. Dengan hal ini, dengan data-data tersebut menunjukkan bahwasannya hal ini sudah darurat dan harus segera dicari solusinya. Selesai. Jadi dalam satu paragraf itu tuntas poin yang mau kalian bahas. Oke? Jadi rumus dari menulis paragraf itu PREC atau point, reason, evidence, dan conclusion. Nanti kita langsung praktekkan di laptop kalian, ya. Masih tentang latar belakang lagi. Tadi nulis paragraf, ini latar belakang lagi. Nanti coba kalian cek di latar belakang kalian, ada nggak kira-kira fakta sosial di situ? Fakta sosial itu kira-kira apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di lingkungan. Ada nggak di latar belakang kalian? Kalau sudah ada, berarti latar belakangnya sudah bagus. Ya, yang kedua, fakta literatur. Ada nggak di latar belakang kalian yang menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu? Ya, penelitian sebelumnya, teori, konsep, berarti sudah bagus. Yang ketiga, itu ada tujuan. Latar belakang itu harus ada tujuan, bukan cuma membeberkan masalah B tapi tidak tahu arahnya. Jadi harus punya tujuan dan argumen. Argumen di sini ialah argumen kenapa kalian tertarik meneliti hal tersebut. Oke, jadi ini 4 poin ya. Terus ini tinjauan pustaka atau bab 2 kalian. Tadi bab 1, ini bab 2. Di bagian tinjauan pustaka nanti coba dihitung di bagian footnote-nya itu kira-kira referensinya itu sampai nggak 20, 15 sampai 20. Kalau kurang berarti kurang baik, kurang bagus. Kalau lebih boleh nggak? Boleh, tapi nanti kena pelagiat. Turnitinya besar biasanya. Jadi idealnya itu 15 sampai 20 di bab 2 kalian. Footnote-nya itu dihitung. Nah, nanti di sini petakan 3 sampai 4 kecenderungan dari literatur tersebut dan ditunjukkan referensinya masing-masing. Maksudnya, dari penelitian-penelitian terdahulu kalian tampilkan apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa persamaan dan apa perbedaan dari skripsi kalian. Sekalipun judulnya sama, pasti dia berbeda. Sama dengan kakak beradik, meskipun pabriknya satu, pasti berbeda. Kayak gitu juga dengan penelitian, karena idenya pasti beda, nggak mungkin sama. Judulnya konsep musyarakah dalam Islam misalnya, yang ini bikin juga kayak gitu, disuruh nulis itu pasti berbeda, karena pengalaman orang berbeda, pengalaman orang nggak ada yang sama, maka cara menulis gaya bahasanya pasti berbeda ya. Nah, ini dalam literatur review kalian, coba Bella, judulnya apa? Judul Penegak aplikasi 2012 terhadap pengamalan agama anak di College University tahun 2020. Oke, di bagian tinjauan pustaka apa aja? Tinjauan pustakanya udah Di bab 2 ya, mungkin kalau deskripsi itu bab 2. Apa aja yang ditulis? Sambil minum, sambil makan.
Ini boleh makan aja, ada permen bebas. Apa aja di bab 2-nya? Ada tinjauan teori dari Hah? 5 jurnal atau 5 artikel. Oke. Yang setelah tinjauan teori apa lagi poinnya? Teori apa lagi? Misal dakwah, kayak gitu, ada nggak? Belum? Oh, ada kerangka teori. Nah, apa aja isinya? Ada kerangka teori, terus ada kerangka teori itu mengeluarkan definition term terkait peran. Nah, iya itu maksudnya. Nah, apa aja? Satu, peran dakwah. Peran dakwah, terus aplikasi judul tadi. aplikasi judul, terus Pengamalan agama. Nah, pengamalan agama. 4 ya. yang 4 Oke. Yang pertama tadi perannya. peran. Nah, coba di bagian peran kamu itu, ya, ada nggak penjelasan tentang definisi atau pengertiannya? Iya. Ada. Kategori-kategori peran ada? Kalau kategori peran itu belum ada. Atau jenis-jenis peran? Belum. Emang totalitas definisinya aja di bagian peran ini. Bentuk-bentuk peran ada nggak? Nggak ada. Tipe-tipenya, Pun juga tahapan-tahapannya? nggak ada. Berarti nanti ditambahkan lagi. Dakwah juga kayak gitu, ya. Pengertian dakwah, jenis-jenis dakwah, bentuk-bentuk dakwah, tipe-tipe dan tahapan berdakwah itu nanti ada di literatur review. Coba kita tes satu lagi, judulnya siapa lagi ya? Ini sudah di judul? Taki, oh. Taki judulnya apa? Taki judulnya apa? Study coalition mazhab. Kencang dikit karena direkam itu nah, biar terdengar suaranya. Study coalition mazhab itu akan melalui aplikasi video conference panjang tempoh perintah kawalan pergerakan waktu pandemi itu perspektif pandangan Jabatan Menteri Negeri. Itu judul apa paragraf ya? Belum sekali lagi lah. Studi perbandingan mazhab apa kasusnya? Hukum akan nikah. Hukum akad nikah. Nah, di bagian 2 yang kamu bahas apa? Tentang pandangan Jabatan Menteri Terus Jabatan Menteri di negeri. oke. Sudah ada penjelasan tentang itu belum? Definisinya udah ada. Pengertiannya. Belum. Oh, belum nanti ya. Ya nanti private aja berarti lanjut. Ya. Nah, yang penting di bab 2 kalian tuh, misal tadi manajemen emosi yang diteri kita ya. Itu ada nggak pengertian tentang manajemen emosi? Ada nggak kategorinya? Ada nggak bentuk-bentuknya? Ada nggak tipe-tipe? Ada nggak tahap-tahapan? Nah itu aja. Kalau kamu buat lengkap seperti ini, insya Allah nanti langsung lancar aja. Pak, konseptualisasi itu apa? Kak, udah. Pak. Konseptualisasi berarti konsepnya. Jadi gini, misalkan bagaimana konsep tersebut, misalkan kamu dakwah, bagaimana kamu mengkonseptualisasikan dakwah tersebut dalam paragraf kamu. Kalau kamu buat di sana pengertiannya seperti apa? Pengertian peran tadi. Dakwah peran boleh nggak? Dakwah aja biar mudah. Kalau dakwah itu menurut para ahli, Nah, menurut para ahli bahwa kata dakwah berakar pada kata da'a yad'u da'watan yang artinya adalah mengajak atau menyeru. oke. Nah, berarti secara definisinya dakwah itu mengajak atau menyerukan sesuatu. Nah, dari hal itu sebenarnya kamu sudah mengkonseptualisasikan bagaimana dakwah itu dilakukan. Bagaimana konsepnya, terus kamu konseptualisasi itu bagaimana actionnya, bagaimana follow up-nya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi bagaimana penelitian kamu itu mampu kamu konsepkan dan kamu munculkan teori-teori apa yang relevan, kayak gitu. Nah, ini bab 3 atau metode. Nah, kalau ngantuk boleh makan permen dan minum.
Nah, yang penting di sini di bagian metode penelitian, karena kalian semuanya kualitatif, yang pertama ada unit analisis penelitian kalian. Ada lokasi, kasus, peristiwa, institusi, atau artefak. Salah satu harus ada. Ya, kalau Amar kemarin apa? Lokasi, kasus, peristiwa, apa? Artefak. Judulnya apa kemarin? Fenomena. Oke, berarti kasus ya, bisa jadi kasus atau peristiwa ya. Peristiwa, ada fenomenanya. Nah, kalau kalian mungkin ada kasusnya, ada objeknya, mungkin peristiwa, misalkan Wani ketemu Malaf misalnya, itu peristiwa ya. Terus ada juga mungkin yang tentang institusi yang kalian bahas seperti Sisan tadi, institusinya, ya kan? Nah, desain penelitian ada kualitatif, ada kuantitatif, ada juga mixed method. Nah, kalau kalian mungkin kualitatif. Nah, sumber data, responden, informan, teks, manuskrip, koran online, dokumen. Semuanya sama aja sebenarnya. Cuman bedanya kalau kita kuesioner kita sebarlah pada responden, informan orang yang kita wawancara. Mungkin kalau kualitatif secara umum biasanya kalian menggunakan informan karena itu orang yang diwawancarakan. Dan nanti metode pengumpulan data ini coba dicek deskripsi kalian. Dia biasanya harus ada proses ini dulu, desk review. Baru nanti kamu observasi, wawancara, bisa melalui angket, kuesioner, pedoman wawancara. Ada juga survei, FGD dan dialog. Nah, untuk analisis data nanti ada poin tersendiri. Nah, jadi dalam metode penelitian ini dia harus memuat apa, mengapa, dan bagaimana. Maksudnya apa? Metode penelitian ini harus mampu menjawab apa masalah yang mau kalian teliti dan mengapa kalian menggunakan alat penelitian tersebut dan bagaimana cara kalian mengerjakannya. Jadi kalau kamu baca metode penelitian kamu, itu sudah bisa menjawab apa yang mau kalian kerjakan, mengapa kamu meneliti ini, menggunakan metode ini, dan bagaimana cara melakukannya, maka metode yang kamu lakukan benar. Oke? Jadi nanti di sini ada beberapa poin. Unit analisisnya ada individu, ada mungkin yang meneliti cuma satu orang aja, individunya yang diteliti. Ada yang meneliti kelompok, komunitas, grup pengajian. Ada yang meneliti tentang lembaganya, ada juga yang meneliti peristiwa dan lain-lain. Ya, nah ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya di sini di bab 3 itu ada penjelasan tentang analisis data. Analisis data ini akan sangat menentukan kualitas dari skripsi kalian. Analisis yang baik ini tentu dilahirkan dari kemampuan kalian, wawasan, pengalaman kalian dalam kehidupan kalian lah. Semakin hebat kalian, semakin banyak ilmu kalian, maka analisisnya akan semakin luas, semakin mendalam. Ya, sama halnya dengan kalian makan sesuatu, ada makanan, kalau kamu kemampuannya luas, kamu misalnya menganalisis misalnya pisang crispy misalnya. Ketika kamu makan, oh ini rasanya enak, ini karena mungkin pakai ini, karena kamu tahu resep-resepnya. Oh ini kayaknya kurangnya ini deh, ini kayaknya kurang asin, ini kayaknya kurang gula, ini. Itu tergantung dari skill masing-masing. Ada juga orang yang mungkin yang nggak pisang enak nggak enak ditelan aja semuanya, karena nggak ada ilmunya mungkin. Ya, maka analisis ini akan sangat sesuai dengan tes dari masing-masing kalian. Oke, kelihatan nggak ini? Ini kita bahas satu persatu. Nanti kalian silakan pilih untuk skripsi kalian analisis mana yang akan kalian gunakan. Yang pertama thematic analysis. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Enggak ya? Kelihatan nggak? Nampak ya? Nah ini mungkin kalau saya lihat dari seluruh judul-judul, kayaknya analisis tematik ini akan sangat cocok untuk penelitian kualitatif karena dia mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola atau tema-tema dalam penelitian kalian. Mungkin saya jelaskan bagian apa ya biar cepat ya. Analisis tematik ini
Kenapa ini enak digunakan? Karena dia fleksibel, mudah dipahami, dan memungkinkan identifikasi pola. Biasanya ini kalau kami di Fakultas Ekonomi untuk penelitian kualitatif yang menggunakan analisis tematik, kami menggunakan aplikasi NVivo namanya, ya. Karena kenapa? Karena dari hasil wawancara kalian, dokumen-dokumen yang kalian kumpulkan itu akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi nanti yang membacanya itu aplikasi, sehingga subjektivitas di sini itu bisa dikurangi. Karena memang ketika kamu melakukan wawancara, itu kan pasti ada sisi-sisi subjektivitas. Mungkin kamu lebih-lebihkan datanya, mungkin kamu tambah-tambahkan sedikit. Itulah kenapa kamu memerlukan aplikasi biar kelemahan dari penelitian kamu itu bisa dikurangi. Nah, ini mungkin akan lebih baik ketika ini nanti memang benar-benar dipraktekkan. Takutnya kalau saya menjelaskan kamunya bingung, mumet, apa dia yang ngomong bapaknya, karena ini ada aplikasinya. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti misal dari hasil penelitian kamu, dari hasil wawancara kamu, nanti aplikasinya yang memberikan kode dan mencari tema. Kira-kira misal kamu sudah wawancara nih, pakai audio ya, ada rekaman. Nanti rekaman itu langsung dikonvert menjadi teks atau dokumen. Aplikasi juga. Jadi kamu nggak ketik-ketik lagi lah zaman sekarang. Nanti dari dokumen itu kita masukkan ke aplikasi itu, nanti dia yang akan mencari tema atau mereview tema itu apa. Jadi bukan kamu yang mencari. Karena kalau kita peneliti, kadang-kadang kita mempunyai ego ataupun subjektivitas, kira-kira kayaknya ini deh yang menarik dari penelitian saya. Tapi dengan kamu menggunakan aplikasi itu, dia yang memunculkan kira-kira ini yang perlu dari penelitian kamu. Nanti saya tampilkan contoh visualisasinya seperti apa ketika menggunakan NVivo, ya. Ini sangat cocok untuk penelitian psikologi, sosiologi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin penelitiannya tentang sosial, tentang manusia, ini boleh banget, ya. Terus yang kedua di sini grounded analysis. Grounded analysis ini kalau penelitian kamu tuh ingin menghasilkan teori yang baru. Ada nggak yang pakai ini? Kalian nanti memberikan fatwa misalnya, atau memberikan teori yang baru. Di sini kan ada hukum Islam kan. Mungkin yang kalian lihat dalam proses di lapangan nanti bisa memunculkan teori yang baru. Ya gitu. Mungkin yang belum ada. Misalnya kalian meneliti tentang cryptocurrency, nah itu kan masih sedikit sekali. Nah itu bisa menggunakan grounded analysis. Nanti ini gambarnya saya kirim aja, PPT-nya nanti saya kirim biar kalian bisa membaca sendiri. Nanti kalian sesuaikan, kamu mau pakai ini, maka prosesnya seperti ini. Mungkin gak usah saya jelaskan satu persatu, ya. Nah ini naratif analisis, ini sangat cocok untuk penelitian yang meneliti individu perorangan, naratif. Karena nanti fokus pada cerita atau narasi dari masing-masing kasus yang kamu teliti. Nah ini, fokus pada cerita. Kamu dengar orang bercerita, misal tentang pengalaman dia saat marah, kayak penelitiannya Fitri, manajemen emosi. Kamu dengarkan dia cerita, kayak gimana dia kontrol emosinya. Nanti mungkin kamu lihat dari konteks sosial, budaya seperti apa. Misal dia orang Chinese, misal dia orang Palembang, keras kepala misalnya. Nah itu kan beda-beda. Misal dia orang Jawa, nah itu nanti kamu lihat. Terus ada struktur cerita dan ada makna dan interpretasi. Bukan cuma kamu mendengar orang berdongeng, tapi kamu mencari makna dari cerita ya. Kamu yang menemukan makna itu. Mungkin orang bisa aja mengeluh dan lain-lain. Saya galau, saya stres, saya ini, manajemen emosi kan. Nanti kamu yang mencari maknanya yang kamu tulis. Nah nanti analisisnya ada banyak lagi jenisnya. Ada tematik, ada interaksional, ada life history, banyak lagi. Jadi penelitian itu memang banyak, makanya kamu nggak bisa selesaikan semuanya dengan cara kamu. Kamu ambil yang menurut kamu paling mudah. Oke? Ini kayaknya. Nah ini keunggulan dari analisis naratif ini mendalam. Bedanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif, data itu terpisah dengan peneliti. Tapi kalau kamu penelitian kualitatif, maka data itu menyatu dengan peneliti.
maksudnya. Paham ya? Karena kalau kualitatif, kamu memang masuk ke dalam kehidupan orang itu. Jadi datanya itu ialah kamu sebenarnya. Jadi kamu menyatu. Makanya kalau seringkali penelitian kualitatif tuh kamu hidup bersama orang itu 1 minggu, 1 bulan, kamu tahu kegiatan rutinitasnya seperti apa. Nah itulah yang disebut dengan naratif. Nanti langkah-langkah analisisnya kalian mengumpulkan data, kalian mendengar dan membaca cerita orang tersebut, terus kalian menganalisis dan membangun interpretasi berdasarkan sudut pandang kalian. Bukan sudut pandang orang yang bermasalah ya. Jadi yang kalian teliti, tapi kalian. Nah ini sangat cocok untuk penelitian psikologi, sosiologi, pendidikan, kesehatan, dan studi media. Oke? Ini bagus untuk penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya di sini content analysis. Ini juga sama. Ini biasanya yang kalian teliti itu, yang kalian teliti itu media, literatur. Misal kamu studi perbandingan mazhab yang kalian baca perbandingan kitab satu dengan kitab lain. Kamu mau bandingkan kira-kira di mana kelebihan ini, di mana kelebihan itu. Nah itu content analysis. Karena yang kamu melihat tuh kontennya. Oke, fokusnya pada kitabnya misalnya kayak gitu, mazhabnya ya. Ini cocok untuk orang yang media, komunikasi, sosiologi, politik, hukum, dan lain-lain. Nah ini wacana, analisis wacana ya. Di sini kalau analisis wacana saya pernah meneliti tentang discourse atau wacana. Itu yang saya teliti itu apa, bahasa sebagai tindakan sosial. Jadi di sini saya meneliti bagaimana komunikasi ataupun tindakan sosial itu di satu tempat. Seperti misalnya saya peneliti di Aceh. Aceh itu kan agamanya sangat strict ya, sangat ketat. Maksudnya orang berzina dicambuk, benar-benar dicambuk. Orang misalnya nggak pakai kerudung naik mobil Satpol PP kena tangkap. Dia pakai roknya agak ketat dikasih cat pilok, dan itu memang diterapkan lah di Aceh memang seperti itu. Jadi saya meneliti di situ kurang lebih selama 6 bulan, sehingga akhirnya apapun tindakan sosial yang terjadi di situ kita transformasikan dalam bentuk tulisan. Seperti penerapan hukum Islam di Aceh yang sangat ketat sekali, tapi di Aceh menimbulkan pro kontra. Bukan berarti orang Aceh itu semuanya setuju menerapkan 100% hukum Islam. Seperti misalnya di Aceh tidak boleh ada bank konvensional. Ya kan, semua bank konvensional diusir lah dari Aceh, nggak boleh lagi. Akhirnya orang ini marah. Nah penelitian-penelitian seperti itu sangat cocok menggunakan analisis wacana. Karena kenapa? Kalau kita bicara soal wacana, berarti kita akan meneliti dari perspektif masing-masing orang yang punya wacana, yang punya cerita lah. Dari misalnya hukum Aceh, hukum Islam, kita dengar dari pandangan politik seperti apa, pandangan masyarakat, pandangan mahasiswa, dan nanti itu semuanya kita olah dalam aplikasi. Balik-balik aplikasi lagi ya. Jadi penelitian yang bagus itu kalau bisa jangan kalian teliti dengan kalian sendiri, tapi gunakanlah aplikasi. Untuk apa? Mengurangi subjektivitas. Karena kalau kalian perhatikan di sini, setiap penelitian di sini itu ada subjektivitas. Karena kamu bukan penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif itu ada subjektivitasnya. Makanya sangat disarankan menggunakan aplikasi. Nah ini penelitian si Amar ya, tentang analisis fenomenologi, fokus pada pengalaman subjektif, mencari esensi pengalaman, dan menggali makna dari pengalaman seseorang. Ini boleh juga untuk individu. Oke? Metodenya apa? Ada juga di sini, ya. Banyak. Jadi nanti bisa kalian lihat, kalian pelajari satu persatu. Sama caranya dengan melakukan wawancara. Jadi secara umum penelitian kualitatif itu ngobrol. Bahasa sederhananya ngobrol. Ya, penelitian kualitatif itu ngobrol. Jadi kalian sering komunikasi dengan orang yang akan kalian teliti. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada hasil atau dan diskusi di bab 4.
Bab 4 di sini itu akan membahas tentang visualisasi data kalian. Meskipun kalian bukan orang ekonomi, tidak mempunyai angka-angka dan grafik, tapi saran saya tetap harus mampu memvisualisasikan data dalam bentuk tabel, grafik, gambar, kutipan, atau foto sesuai dengan minat masing-masing. Animasi, karikatur, terus grafik-grafik, bagan-bagan. Karena kenapa? Ketika orang sidang skripsi mungkin tidak mungkin dosennya mau baca per lembar, tapi kadang-kadang dia cuma mau lihat gambar-gambar kerangka-kerangka itu. Nah, itu yang lebih menarik, ya. Jadi nanti di bagian hasil dan pembahasan tampilkanlah visualisasi data kalian, kerangka kalian. Misalnya penelitian kamu bab 1 sampai bab 5 kamu buat gambar kayak gini, misalnya buat kayak gini. Sehingga peneliti kamu nggak mabuk untuk membaca semuanya per lembar. Jadi dia bisa lihat gambar ini gimana proses penelitian kamu dari awal sampai akhir. Dalam tentunya ya kreativitas dari kalian masing-masing, ya. Nah, ini kesimpulan. Langsung kesimpulan. Sudah ini langsung lulus, ya. Di bagian kesimpulan nanti mungkin kamu belum sampai sini, ada 3 yang harus kamu muat. Pertama, temuan terpenting dari penelitian kalian, yaitu jawaban dari latar belakang kalian tadi. Mungkin nanti kalian lupa selepas ini PPT-nya saya kasih, jadi bisa baca lagi lah, ya. Terus sumbangan keilmuan, dan yang paling penting rumusan masalah tadi. Kan kalian di dalam penelitian punya rumusan masalah kan? Misal ada 3, nanti itulah yang kamu jawab di kesimpulan. Oke? Oke. Nah, ini yang terakhir, mungkin gak lama-lama lah, berapa lama saya? Gak lama ya, 30 menit gak lama besar saya. Jadi di sini jangan lihat skripsi sebagai beban, tapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Karena kenapa skripsi ini memang harus dipaksa. Mungkin kalau di kampus-kampus lain ada juga yang tidak mewajibkan skripsi. Ya, kenapa skripsi ini wajib? Ya memang disitulah mungkin letak serunya juga ya. Yakinlah setelah orang skripsi itu senangnya minta ampun, karena kayak hilang bebannya. Tapi kalau kamu mau lanjut lagi S2, pening lagi. Tapi memang itu yang orang cari kan. Karena kenapa yang kita cari itu memang celah diri kita itu tadi. Maka kita harus banyak-banyak terluka juga. Terluka disakiti dosen. Karena kenapa cahaya itu masuknya dari luka tadi. Kalau hati kamu sudah full, otak kamu sudah full, sudah sempurna, nggak bisa lagi masuk cahaya di dalam diri kamu. Ya kan? Ketika kamu rapuh, kamu terluka, kamu sakit hati dengan orang, maka ada bolong hati kamu. Ada celahnya untuk masuk, iyalah cahaya tadi, ilmu tadi. Ya kan? Kenapa orang susah-susah mau dapat gelar sarjana? Karena orang merasa ini seleksi alam sebenarnya. Seleksi alam. Pada akhirnya kita makin lama ya makin meruncing. Semakin runcing tempatnya semakin sepi. Kayak gitu kira-kira. Mungkin kalau kalian lihat teman-teman SD kalian tidak semuanya memilih jalan menjadi sarjana kan. Ada yang jadi pedagang, ada mungkin yang ngapain capek-capek dapat gelar S1 kayak gitu. Nah, tapi ini jalan yang sudah kalian pilih. Untuk apa? Sesuatu yang lebih besar mungkin di kemudian hari. Kita nggak tahu rahasia Tuhan masing-masing ya. Ada mungkin kenapa kalian S1, mungkin nanti jadi dosen. Kenapa S1, mungkin nanti kalian jadi sesuatu yang mungkin mensyaratkan gelar S1 dan lain-lain ya. Mungkin itu dari saya, sederhana aja, mungkin simple. Mungkin ada mungkin 1-2 kalimat mungkin yang akan kalian ingat, tapi nanti PPT yang saya kasih silakan dibaca. Lepas ini sebelum saya tutup, saya mau praktekkan dulu cara membuat paragraf di laptop kalian. Mungkin ada yang bisa dibawa ke sini, laptop siapa? Oke, boleh bawa sini. Kita coba dulu praktek membuat paragraf sambil saya cek kira-kira ini apa yang perlu ditambah dan lain-lain. Oke, silakan. Bawa sini laptop. Atau mau pakai pendrive? Bawa dah. Silakan Pak Bella. Oh, Pak Bella ya. Iya. Iya, sama. Pak Ustaz.
Banting. Jangan Pak, udah banyak masalah itu, jangan ditambah. Nanti tak dengar apa kata Amul. Cek. Nah, masih. Nggak bisa ya. Kok nggak bisa bel ini? Hmm? Saya bisa. Coba di setel dulu.